الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله توكلت على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah dinil mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ibdalih. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bidaraini amin. Sahdan, manakala tahkiklah pandanganmu akan wahdatillah, manakala tahkiklah pandanganmu akan wahdatullahi ta'ala pada af'al dan asma dan sifat dan jad, maka ketika itu menyelamlah ia di dalam lautan ahdiyatullah, dan tiadalah hampir selamat daripada ombak dan kerasnya mabuknya, daripada sebab minum khamar hakikat. Dan tiadalah diharap akan sembuhnya, maka ketika itu hasillah baginya makam panafillah. Artinya binasa hilang wujudnya pada wujudullah, dan masuklah ia di dalam khatar yang amat besar, dan masuklah ia di dalam khatar yang amat besar, serta belum kamil karena belum lagi. Jadi kita telah mempelajari bahwasanya bagaimana mentauhidkan af'al, mentauhidkan sifat, mentauhidkan jad. Itu dinamakan adalah awal ma'rifah, namanya ibtidaul ma'rifah. Jadi kita belajar ilmu hakikat, ilmu ma'rifah inilah belum tentu ma'rifah. Ulun sering mengatakannya itu. Kenapa? Yang sebenarnya ma'rifah itu apabila kita sudah merasa tenggelam nanti di dalam af'alnya, di dalam sifatnya, di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita akan mengerti siapa yang maujud yang sebenarnya. Jadi untuk mencapai kema'rifahan itu, mudah-mudahan kita diberikan taufik, hidayah oleh Allah Ta'ala, dan dibukakan futuhat oleh Allah Ta'ala. Jadi pengamalannya adalah mentauhidkan af'al, mentauhidkan sifat, mentauhidkan jad Allah Subhanahu wa taala. Arti mentauhidkan af'al, kita harus meyakini zahir dan batin, baik dan buruk, semua yang terbit di alam ini tidak lepas daripada af'alnya Allah taala. Af'al itu kada lepas pulang daripada sifat, karena af'al tidak akan muncul itu af'al kecuali ada sifat. Pian hendak menulis, tentu ada ilmu. Ilmu itu sifat namanya. Gerakan pian hendak menulis itu namanya iradat. Pian kau menulis itu namanya kudrat. Nah, kudrat sifat tadi, terjadinya af'al itu karena ada sifat. Paham ya? Terjadinya af'al ini karena ada sifat. Ulun menggerakkan ini. Ini namanya sifat bergerak, berdiam, sifat berpandir, mendengar, melihat. Itu sifat. Ada sifat. Nah, ulun hendak menggerakkannya, ada iradat namanya, hendak menggerakkan. Itu sifat namanya iradat. Ilmu, ada ilmu menggerakkan ke sini dan ke sini. Itu ilmu mengetahui kita hendak kita gerakan. Ibarat hendak berdiri. Kita ini ada ilmunya hendak berdiri dan ada kehendak. Itu namanya sifat. Sifat namanya. Nah, lalu kita bergerak, berdiri atau mengalihkan ke sini tadi, itu namanya af'al. Artinya af'al itu diliputi oleh sifat dan iradat. Pokoknya sifat Allah Ta'ala meliputi. Bergerak, berdiam kita, berdiri kita, berkijip mata kita, memandang, melihat kita. Itu adalah sifat. Maka dari sifat itulah terbit af'al. Maka panakkanlah sifat itu kepada af'al. Artinya aku ini tidak mempunyai af'al kalau mempunyai sifat. Af'al dan sifat itu tidak mewujud kalau kada ada jad kita ini. Nah, kalau pian jad, ini jad kita ini kada ada. Yalah, jad kita ini kada ada. Mananya af'alnya kada ada, sifatnya kada ada juga. Kalau jadnya kada ada, hilang kita ini seberataan, kada ada jadnya.
Maka kita kadang mempunyai apal dan mempunyai sifat karena hilang tadi itu. Nah, zat kita ini kadada kalau kadada roh. Yalah. Kalau kadada roh, amun roh kita ini kadada roh kita ini. Tentu zat kita ini hancur juga. Hancur juga. Jadi apal sifat dan zat kita ini panah pada roh namanya. Hilang pada roh. Roh itu kadang mewujud. Kadada roh kita ini. Roh kita tuh meliputi diri kita ini, zahir dan batin, luar dan dalam, itu diliputi oleh roh. Sebertaan ini mesra diri kita ini. Zat batang tubuh kita ini mesra dengan roh namanya. Mesra dengan roh, diliputinya. Sejarah pun kadada, apanya sedikit pun kada lepas daripada itu roh. Meliputi namanya roh itu. Roh itu tidak ada kalau kada dijadikan oleh apal Allah Ta'ala. Sifat dan Allah Ta'ala juga menjadikan itu roh. Jadi roh itu adalah kenyataan daripada apalnya Allah Ta'ala. Paham biar sampai situ? Berarti diri kita ini kalau nyepana pada roh, sebijian awak kita ini, apaan kita ini berarti panahnya pada roh. Bila nyepana pada roh, berarti roh kita itu dijadikan apal Allah Ta'ala. Berarti diri kita ini adalah majar daripada kenyataan apal dan sifatnya Allah Ta'ala. Paham sampai situ dulu? Paham? Sampai situ paham dulu biar. Berarti diri kita ini kenyataan daripada roh. Roh itu kenyataan daripada apal Allah Ta'ala. Jangan lagi kita memandang, mengamalkan tauhidul apal, tauhidul sifat, tauhidul zat. Berarti apal pada diri kita, sifat pada diri kita ini kadada pada hakikatnya. Yang ada itu adalah apal dan sifatnya Allah Ta'ala. Paham biar? Majhar daripada apalnya Allah Ta'ala. Di dalam apal itu ada sifat Allah Ta'ala. Tidak terjadi zat kita, sifat kita. Berarti yang kita miliki ini apal, sifat kita, zat kita ini, sabarataan itu kadada hakikatnya. Yang ada itu roh. Roh itu tidak ada pada hakikatnya kecuali apal Allah Ta'ala. Pandang jadi diri kita ini. Berarti kita memandang diri kita ini adalah kenyataan daripada apal Allah Ta'ala. Kada luput daripada apal dan sifat Allah Ta'ala. Di mana sifat kita? Kada ada lagi. Di mana apal kita? Kada ada lagi. Di mana wujud kita? Tidak ada lagi. Karena apa? Karena sudah panah tadi. Nah, apabila kita sudah bisa panah seperti itu, bagaimana cara memanahkannya? Kita ini kan bermasalah belajar ini cuma belajar itunya aja. Cara memanahkannya itu yang kita kada bisa. Makanya belajar ilmu tauhid, ilmu hakikat kita cara memanahkan yang itu yang iya. Yang iya. Kalau kita memandirkan seperti ulun bicarakan di awal ini, biar sekadar paham aja. Kada bisa biar merasamakannya. Musyahadahnya. Memusahadahkan itulah kita itu menjadi tenggelam jersidin dalam khatar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti khatar itu memang kita merasakan bahwasanya seberataan ini yang timbul itu khatar namanya. Khatar itu kalau bahasa kita sir, rahasia, sir daripada Allah Ta'ala, geritik. Ujar orang Bahari menunggu geritik hati ya. Itu namanya menunggu sir. Menunggu sir, dia telah memanakkan dirinya, dia nang kada berkehendak lagi, dia kada mewujud, dia tidak mempunyai sifat lagi, menunggu khatar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khatar itu apa? Bila timbul khatar itu berarti terbuka inkisab, nampak zahir namanya. Nanti tuh khatar timbul itu setelah kita panak benar-benar, kita tidak merasakan diri kita mewujud dan tidak mempunyai sifat dan tidak mempunyai apal dan tidak mempunyai zat lagi. Di sini timbul khatar seseorang, terbukalah futuh dia, terbukalah pintu ma'rifahnya seseorang tadi, sehingga benar-benar dia itu melihat wujudnya ini bukan wujudnya, melihat wujudnya, melihat sifatnya, melihat apal pada dirinya itu bukan sifat dan apal dan zatnya lagi, tetapi majar kenyataan daripada apalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tenggelamlah orang itu di dalam apalnya Allah Ta'ala. Asalnya apa? Yaitu musyahadah namanya. Musyahadah, mensaksikan, menyatakan. Mensaksikan itu hadir berarti. Menyaksikan bahwasanya diri kita ini kadang mewujud, kadang mempunyai apal, tidak mempunyai sifat sama sekali. Kita saksikan caranya seperti apa, berzikir.
Berzikir dengan apa? La ilaha illallah boleh. La ilaha illallah. Pejamkan mata kita dalam hati, di dalam hati kita rasa makan kalimat la ilaha illallah itu masuk. Dari mulut kita ini kita rasa makan, masuknya la ilaha illallah. Rasakan kalimatnya itu menumbuk dari sini, hilang. Hilang akan. Tidak ada yang mewujud af'alku, sifatku illallah kecuali Allah. Masuk akan. Allah masuk akan. Jangan santai aja dizikirnya, karena ini makamnya adalah makam kita merasa makan. Merasa makan itu kan ada bokarasan. Kita ini merasa makan, merasa ni roti itu kan ada bokarasan, kan ada terasa. Pelan-pelan aja. La ilaha illallah. Yakinakan di dalam hati kalimat la itu masuk. La. Kadang mewujud, kadang mewujud, kadang mewujud, kadang mewujud. Kadang punya sifat, tidak punya sifat, tidak punya sifat. Tidak mempunyai apal, tidak mempunyai apal. Illallah. Kecuali Allah. Allah. Randam di dalam hati kita. Allah. 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 Rasakan itu. Kadang mewujud seperti itu. Sampai kita itu merasakan bahwasanya benar-benar kalau kita lihat diri kita ini, kadang mewujud diri kita ini illallah. Kecuali itu majar kenyataan Allah Ta'ala. Nah bila sudah kita bisa masuk terbuka futuhat tadi, nah itu kita namanya terbukalah futuhat kita. Terbukalah pintu ma'rifah kita. Kita merasa asik sudah. Merasakan af'alnya. Bergerakkan badan kita. Kita gerakkan badan kita. Kita tarik nafas kita pelan-pelan. Kita tarik. Kita tundukkan diri kita ini. Zohir dan batin. Kita rasakan af'al Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala mengalir. Merasakan lawan kita ini. Merasa diliputi sudah. Bila kita bergerak terasa nyata. Bila kita bernapas terasa nyata. Bila kita memandang terasa nyata. Bila kita mendengar terasa nyata. Bila merasakan terasa nyata sudah, diliputinya terus, kadang lupa lagi. Nah itu kita berarti tenggelam di dalam lautan hakikat, di dalam lautan ahdiyatullah. Artinya kita itu tenggelam, tidak ada yang kita pandang selain daripada kenyataan mazhar, kenyataan wujudullah, kenyataan wujudul afal, wujudus sifat, wujudul jatullah, seberataan itu pada diri kita. Nah itu terbuka namanya futuhat kita. Terbuka futuhnya kita. Itu dalam hatarnya. Nah itulah kita tenggelam dalam lautannya itu. Itu pian kada perlu berzikir lagi itu. Karena gerak pian sudah jadi zikir. Diam pian sudah menjadi zikir. Melihat pian sudah menjadi zikir. Kenapa? Namanya tajalli namanya. Tajalli. Basariyah kita diambil. Sifat kita diambil. Af'al kita diambil. Jad kita itu diambil. Tidak dirasakan lagi. Yang nyata itu af'al dan sifat dan jadnya Allah subhanahu wa ta'ala aja lagi. Nah di situ kita asik namanya. Jadi sini tidak ada orang yang selamat daripada mabuknya itu. Karena kelejatannya itu melebihi daripada mabuk. Sudah. Pian. Nah itu kita tuh kemanapun kita mengarahkan mata kita, memandang kita, sabarataan itu mewujud dah sifat dan af'al Allah Ta'ala. Asik kita di dalam situ sudah. Pana fillah namanya. Kita itu dalam keadaan pana fillah. Bila orang pana itu bakabillah. Nanti tembusnya kepada bakabillah. Karena setiap dalam kepanaan pasti dalam keadaan bakabillah. Arti bakabillah dia kadang merasa bahwasanya dia yang memperbuat. Seluruh perbuatannya terbit daripada Allah Ta'ala. Seluruh pandangannya ini nampak mazhar nyata. Allah Ta'ala yang memandangakannya. Kenapa? Karena terbuka hakikatnya. Jadi kalau kita dalam keadaan panah itu pian bergeraknya terbuka hakikatnya. Nyata bahasa kita tuh melihat bukan gerak kita, tetapi kita melihat di gerak kita ini kebesaran Allah Ta'ala. Melihat kita berpandir di situ kebesaran Allah Ta'ala. Makanya orang ini kadang lagi zikirnya berhuruf dan bersuara. Kalau dia berhuruf bersuara pun kadang lagi aturannya. Apapun yang didengarnya, apapun yang dilihatnya, apapun yang dikeluarkan dari mulutnya, sabarataan itu bunyinya sama. Kenyataannya sama, yaitu kenyataan mazhar daripada sifat Allah Ta'ala. Kalau kita belum terbuka sama aja. Kalau berzikir la ilaha illallah ya la ilaha illallah. Kalau mendengar a aja. Tidak terbuka kalimat a itu hakikatnya apa? Kada terbuka.
Nah itu. Kalau ulun nih, misalnya pian kada kenal ulun beri surban ulun nih dengan pian. Pian biasa aja makai surban ulun nih. Biasa aja, ulun beri pian nih surban. Biasa aja pian makainya. Kenapa? Pian kada merasa makan dengan surban ini. Kalau pian merasa makan, mengetahui bahwasanya ini ampun ulun, pian itu setiap pian bergerak yang ini nah, pian japai ini ada ulun. Ada ulun hadir, bujur kada? Ulunnya ada di situlah. Kada ada, tapi ini kenyataan ulun. Kalau badan kita ini semuanya adalah apal dan sifat kita ini diberi oleh Allah Ta'ala, diliputi oleh sifat dan apal Allah Ta'ala, lalu kita tuh merasa makan bahwasanya ini adalah kenyataan ajal Allah Ta'ala, berarti setiap bilanya terbuka, berarti kita tuh melihat kenyataan daripada apalnya tadi. Orangnya hadir. Yang kita sentuh ini majarnya. Diri kita ini majar kenyataan Allah Ta'ala. Apabila kita gerakan, kada lepas daripada apal dan sifatnya dan jetnya. Jadi kada bisa lepas. Kita pandang, begitulah orang yang sudah terbuka tadi. Apapun yang digerakkannya, apapun yang ditimbulkannya, entah itu geritik hati kah, pandangannya kah, bila terbuka itu asik sudah semuanya. Tidak ada lagi yang kada asik. Itu namanya kita tuh fana, namanya pada apal dan sifatnya. Kita kada mempunyai apal lagi, kada mempunyai sifat lagi. Kita sudah asik di dalam apal dan sifatnya itu. Nah, bila kita terbuka lagi di dalamnya tuh, sirnya terbuka lagi, maka apal kita kada mempunyai apal. Inilah timbul terjadi karamah. Bisa terjadi timbul karamah, maunah. Bila apalnya kudrat itu mampunya berkata kun, bisa jadi. Makanya pian kalau dalam waktu itu pian berdoa pengabulan, ulun sering menyambatkan. Apabila pian sudah memesrakan itu, pian menyambat dalam hati bergeritik hujan. Bisa terjadi hujan. Bisa terjadi karena kita kada lagi kita yang punya hatar. Punya hatar itu punya keinginan, tidak ada lagi kita. Karena kita ini seberataan hilang di dalam hatarullah namanya. Di dalam kehendak Allah Ta'ala sudah seberataan sebijian. Itulah terjadinya bisa karamah, bisa kasab, bisa kita melihat. Apabila di asrarnya itu terbuka pintunya, pintu basariahnya terbuka, melihat kita. Kada lagi melihat dengan mata kita, tetapi dengan zauqiyah kita. Seluruh badan kita ini diliputi oleh sifat basarnya itu. Yang bersuara kita melihat, yang tidak bisa dilihat bisa kita lihat, yang tidak diketahui bisa kita ketahui. Kenapa? Karena terbuka sifat ilmunya, terbuka sifat basarnya, terbuka sifat kudratnya. Bisa terjadi semuanya itu. Jadi tergantung nanti di waktu kita dalam kepanaan itu, yang mana yang dinampakkan oleh yang dia kehendaki. Yang mana yang dia kehendaki, terbukalah kita. Bisalah orang itu tidak terjadi yang seperti itu. Terjadi kasar, terjadi apa. Sampai dilejat aja misalnya, bisa. Bisa aja sampai kita tuh merasakan lejat aja. Tapi tidak terbuka sirnya, tidak terbuka. Itu sudah untung kita. Sudah bisa artinya merasakan kebesaran af'al Allah Ta'ala pada setiap gerak diam kita itu sudah untung kita. Maka makam bakabillah itu jersidin dua perkara. Jadi makam kita mencapai makam bakabillah. Padahal tadi sudah sampai kepada makam bakabillah sebenarnya. Kalau kita itu sudah panah pada sifat, pada af'al, bukan memanakkan lah. Awalnya tuh kita memanakkan. Memanakkan tuh meyakinakan dengan zikir ilallah, ilallah, ilallah. Itu namanya memanakkan. Bila pian itu merasa kada pian lagi. Nah itu namanya panah namanya. Itu terbuka namanya futuhat atau diberikan kema'rifahan yang sebenarnya. Seperti itu. Makanya orang itu banyak berzikir, banyak beribadah, banyak musyahadah untuk mendapatkan itu, mendapatkan panah tadi itu. Mendapatkan panah supaya benar-benar masuk ke dalam hadratullah tadi, hatarullah tadi. Inya kada ada lagi mempunyai hatar. Hatar itu bahasa kita kehendak, kada ada lagi. Inya aku hendak melihat ini, kada ada lagi. Melihatnya dengan melihat Allah Ta'ala, dengan penglihatan Allah Ta'ala, mendengarnya dengan pendengaran Allah Ta'ala, bergeraknya dengan gerak Allah Ta'ala, wujudnya yaitu dengan adanya sifat dan af'al Allah Ta'ala, kebesaran sifat dan af'alnya Allah Ta'ala. Jasidin. Nah, jasidin kalau sudah begitu, maka makam bakabillah itu ma'isbatkan. Ma'isbatkan itu menatapakan. Bila makam bakabillah itu berarti mengisbatkan. Allah Ta'alanya yang mengisbatkan, bukan kita lah. Kalau kita kan sudah hilang. Kalau kita tuh mengisbatkan belum panah lagi.
Illallah itu mengisbatkan namanya. Tetapi kalau sudah diisbatkan oleh Allah Ta'ala, maka makam bakabillah itu mengisbatkan wujud akwan alam ini dengan pandangannya. Yaitu apa pandangannya? Keadaannya majhar wujudullah. Nah ini pian, sampai sini pian melihat tuh pang sudah. Asik tuh pang sudah. Kenapa? Karena sudah pian kada mempunyai afal dan sifat dan jad lagi. Pian melihat seberataan ini kenyataannya. Jadi seperti dengan tadi surban ulun nih. Pian melihat ini adalah kenyataan ulun. Walaupun ulunnya kada di situ. Setiap ada surban ini pian ada ulun mencungkung di situ. Pian hendak di ujungnya kah? Di mana kah pian japai? Bila pian japai artinya dirasakan. Bila pian pandang berarti pian lihat. Maka ulun ada terus di situ. Diri kita alam seberataan ini adalah diulah asalnya oleh Allah Ta'ala. Bila pian memandang itu, melihat, Masya Allah, Tabarakallah, timbul di situ rasa lezat memandang tadi. Baik memandang diri kita, memandang gerak kita, mendengar suara kita, melihat kita. Maka di situ pian melihat kelezatannya di situ, pian yang merasa kada melihat, pian merasa kada mendengar, maka disitulah namanya pian itu sudah artinya mengisbatkan, diisbatkan, boleh mengisbatkan lah. Kalau mengisbatkan itu masih dalam keadaan musyahadah namanya. Tapi kalau isbat berarti pian masuk sudah di dalam situ. Pian kada mempunyai pandangan lagi, tapi sudah masuk ke dalam makam tajrid, tidak mempunyai apa-apa lagi, kosong sudah pian. Seberataan miliknya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita itu bakabillah. Nah, maka mengetahui makam bakabillah ini sidin ada dua perkara. Nah, ini termasuk masih cara maksudnya dan dua perkara ini. Walaupun yang dua perkara ini adalah jalan untuk mendapatkan keisbatan tadi. Yang pertama jasidin suhudul kasrah fil wahdah. Yaitu jalannya tafakur. Nah, tafakur ini terbuli ke asal berarti. Terbuli ke asal belum kita ma'rifah. Tetapi di dalam kema'rifahan itu tetap suhudul kasrah fil wahdah. Kenapa? Karena yang banyak ini kita suhud pasti satu kena asalnya. Nah itu artinya suhudul kasrah fil wahdah ini boleh di makam pertama waktu untuk mencapai ma'rifah, boleh juga di dalam kema'rifahan. Tetapi beda rasanya. Suhudul pertama, suhudul kasrah fil wahdah, waktu kita tidak untuk mencapai ma'rifah, pemulaan ma'rifah namanya tafakur. Tetapi kalau sudah suhudul kasrah fil wahdah, sesudah kita itu fana, itu bukan kita lagi nama tafakur, tetapi dialah yang melihat kenyataan, membuka rahasia daripada kebanyakan, asalnya daripada yang satu. Jadi dua macam itu berbeda di makamnya. Makam pertama adalah makam untuk mencapai ma'rifah, namanya suhudul kasrah fil wahdah juga. Kita itu namanya bertafakur atau musyahadah namanya. Tetapi kalau sudah dalam keadaan bakabillah, itu kita tuh mensuhudnya, bukan kita lagi, tetapi suhudannya, pandangannya adalah pandangannya, menyatakannya adalah inya seorang yang menyatakan bahwasanya seberatan ini adalah kenyataan aku, ujarnya. Atau kita tuh melihat hakikat terbukanya bahwasanya yang lain ini tidak ada mawujud melainkan asalnya satu juga. Itu berarti itu pandangan yang sudah terbuka putuhnya nanti. Adalah biar kada paham belajar aja dulu nanti. Adalah biar kada paham belajar aja dulu. Ini kada jadi masalah. Jadi makam bakabillah itu disidin dua perkara. Nah, dua perkara ini ulun beritahu tadi bahwasanya jurang itu sudah dia terbuka, tetap pandangan kita seperti ini, tapi beda pandangannya. Sudah bukan kita lagi yang memandang, bukan kita lagi yang mensuhud, tapi terbuka sudah hakikatnya. Ini yang terbuka sudah terbukalah. Nah, inilah jidin suhudul kasrah fil wahdah. Yang pertama makam bakabillah itu adalah suhudul kasrah fil wahdah. Nanti pian kalau inya sudah terbuka itu pasti pian memandang alam ini sebijian kada ada lain selain daripada kenyataan maujudnya itu Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Itu kalau sudah terbuka, sudah terbukanya futuhat kita. Artinya memandang yang banyak dalam satu. Nah, itu pasti kan. Makanya jurulun alam ini kita pian bisa melihat kayak ganggamnya lagi. Amun pian waktu terbuka itu diri pian ini pian melihat kada ada lagi. Pian itu kayak melihat di atas, kayak di bawah, kayak di samping, kayak di atas, kayak di bawah, kayak di tengah, kayak di dalam. Hilang pian di waktu itu. Jadi kalau pian mensuhud diri pian, hilang diri pian langsung. Kenyataannya aja yang timbul. Seperti itu. Tuh kalau suhudulnya sudah terbuka nanti.
yaitu memandang yang banyak dalam yang satu, yakni pandanganmu bahwasanya wujud segala makhluk ini berdiri dengan wujudullah ta'ala. Wah, ini paling lezat sudah bila sampai ke sinilah. Kada ada lagi pian memandang diri pian itu kecuali diri pian itu bersandar, bergantung, berharap diliputi oleh wujudnya Allah Subhanahu wa taala sudah. Artinya gerak pian, diam pian, mendengar pian, bersuara pian, sabaratan nang ada pada diri pian dan seluruh alam ini, sabaratan itu pian melihat itu sudah dalam wujudullah sudah. Nah, itulah namanya orang dalam keadaan suhudul kasrah fil wahdah tadi. Kalau dalam keadaan pananya tadi. Nah, itu kena belum padakan cara-cara satu duanya telah sebelum mencapai kema'rifahan sama seperti ini jalannya. Tetapi kalau sudah kema'rifahan ini pian kada ada lagi memikirkan musyahadah. Kenapa? Karena pandangan pian kada seperti ini lagi. Suhudul kasrah fil wahdah ini, suhudul kasrah fil wahdah kada langsung terbuka. Ulun urtakan dulu. Nah, bila pian itu pemulaan bertafakur itu pian harus mentafakurakan, meyakinkan, memasrahkan, meyakinkan dalam hati seberatan di alam ini pian pandang. Seberatan ini timbul, seberatan ini adalah yang banyak ini. Seberatan itu waktu musyahadahnya. Pian saksiakan seberatan alam ini. Pian yakinkan di dalam hati bahwasanya ini seberatan timbul itu daripada ulahannya Allah Ta'ala. Pian pandang seberatan ini apalnya Allah Ta'ala seberatan. Habis memandang alam itu pian pandang diri pian. Sebertaan yang ada pada diriku ini tulang, urat, sumsum. Sebertaan yang ada ini adalah mazhar kenyataan Allah Ta'ala. Itu kita dulu mengisbatkan, meyakinkan. Paham pian itu? Itu namanya awal itidah belum terbuka lagi. Tapi namanya itidahul ma'rifah, namanya insanul kamil namanya pian. Sempurna mengenal diri pian. Nah, rasakan diriku ni kada maujud, apalku ni kada maujud, jatku ni kada maujud, suaraku kada maujud, mendengarku kada maujud, penglihatanku kada maujud, gerakku kada maujud, sabarataan geritik hatiku ni kada maujud kalau kada dijadikan Allah Ta'ala. Itu banyak pada diri kita. Kalau kita di kamar kan kada mungkin mensuhud yang lain-lain. Pasti kita mentafakurakan diri kita. Namanya tuh zikir sir namanya. Sir namanya. Zikir sir itu boleh seperti itu. Namanya tafakur, sir juga namanya. Nah, kalau zikir zahar diucapkan, ada ini meyakinkan tuh. Nah, diyakinkan saudara. Nah, apabila pian sudah terbuka nanti dinyatakan bahwasanya pian ini kada pian lagi memandang, pian itu kada merasa lagi. Itu kada perlu lagi pian mengisbatakan. Kenapa? Karena ini sudah mewujud. Sifatnya sudah meliputi kita. Kita kada ada lagi. Yang kita lihat itu satu aja. Yang banyak pada diri kita ini kenyataan Allah Ta'ala sudah. Kada ada lagi, ini kenyataan Allah. Kada ada, kita pun hilang sudah. Dialah yang menyatakan, ini kenyataanku. Gerak ikam kenyataanku. Penglihatan ikam kenyataanku. Ikam kada bisa apa-apa. Nah, disitulah kita itu namanya bakabillah yang sebenarnya sudah. Nah, itu bakabillah. Artinya kita masuk ke dalam situ. yakni pandanganmu bahwasanya wujud segala makhluk. Apa itu makhluk? Bulu, urat, tulang, sumsum, seberataan yang ada pada kita makhluk dengarannya. Karena dijadikan. Apalagi kita memandang alam ini, mandang seberatan ini. Jadi berdiri dengan wujudullah. Arti berdiri dengan wujudullah itu kada mawujudnya kecuali diadakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita ini lemah sebenarnya. Lalu cara kita merasakan tadi sesudah kita bertafakur tadi, yaitu dengan menarik nafas, mematikan diri kita pada hakikat kita. Boleh juga kada ditarik nafas yang hu Allah itu kada bisa. Kita kada mengerti itu kada usah. Kita pandang seperti itu aja. Aku ini kada wujud. Namun yang nangka itu caranya merasakan itu lebih bagus karena itu jalan-jalan orang arifin. Kita ini mentafakurakan, tarik nafas, rasa makan. Kita nyatakan bahwasanya diri kita ini benar-benar kada maujud. Diri kita ini rasakan waktu menarik nafas, menahan nafas itu, napiakan yang ada pada diri kita. Napiakan itu hilangkan yang ada pada diri kita. Habis itu kita buka mata Allah, kita lihati diri kita ini. Kenyataan majuhar Allah Ta'ala, ulangi sampai tadi tembus tadi, sampai terbuka.
Misalnya Jasidin, misalnya kita lihat pohon kayu, ini seumpamanya pohon kayu, baginya pohon dan daun dan cabang dan daun dan lainnya, maka ketika kita tilik dengan pikiran hati kita, jadi daripada satu jua, yaitu biji. Jadi asalnya itu satu aja biji. Jadi kita jangan memandang daunnya, jangan memandang cabang-cabangnya, jangan. Diri kita jangan kita memandang mempunyai apal, mempunyai sifat, jangan. Mempunyai zat, jangan. Satu aja asalnya, yaitu roh kita. Amun kadada roh kita, kadada kita ini mempunyai apal, mempunyai sifat, mati kita. Maka kembalikanlah kita itu ke mati tadi. Amun inya terus kepada Nur Muhammad, matikan roh itu pulang. Hilangkan roh itu kada maujud kecuali Nur Muhammad yang maujud. Artinya roh itu tidak ada kecuali Nur Muhammad. Karena roh itu terbuat daripada Nur Muhammad, bahasanya terbuat. Artinya terbitnya roh itu karena Nur Muhammad. Jadi rasakan aja seluruh tubuh kita ini adalah Nur Muhammad. Zahir batin kita ini Nur Muhammad. Keringat yang keluar Nur Muhammad. Seberataan ini. Kenyataan daripada Nur Muhammad seberataan itu. Jadi yang kita pandang ini adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu kada ada juga. Amun kada diulah Allah Ta'ala, tetap kembalinya kepada af'al Allah Ta'ala. Jadi walaupun Nur Muhammad tetap dia dijadikan oleh Allah Ta'ala. Jadi boleh kita musahadahnya kepada Nur Muhammad, boleh kepada af'al Allah Ta'ala. Bila memusahadahkan kepada Nur Muhammad, kembalinya panaknya tetap nanti kepada af'al dan sifat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena af'al dan sifat Allah Ta'ala dan sir daripada sifat dan af'al itulah yang menjadikan nur tadi. Menjadikan nur tadi. Karena nur itu makhluk juga. Awaluddin ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Siapa? Nama menjadikan nur tadi. Awalu mahlukin baraja fil alam nuran nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal-awal Allah Ta'ala itu menjadikan sesuatu di muka bumi ini yang pertama baraja ay khalaqa, yang pertama dijadikan adalah nur. Wa baraja min wa tapara'a minhu wa tapara'a minhu halqan ba'da khalqin bima hadatsa wa ma taqaddam. Artinya makhluk yang dahulu, makhluk yang sekarang, yang akan datang, dan yang akan datang lagi. Sabaratan itu tafarra'al wujudu min wujudi nurin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cabang daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pohon tadi kita memandang bijinya, memandang biji asalnya cabang, rantingnya, daunnya, itu daripada biji, berarti seluruh alam ini bijinya, bahasa kita itu adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nur Muhammad tadi. Berarti kita memandang alam ini apa? Nur Muhammad seberataan. Kita pandang aja Nur Muhammad kalau mengajinya masalah nur. Kalau masalah hakikat pandang aja bahwasanya seberataan ini adalah mazhar kenyataan daripada apa Allah Ta'ala. Boleh pian mengamalkan keduanya itu. Boleh mengamalkan bahwasanya seberataan yang ada pada diri kita dan seluruh makhluk ini adalah kita pandang itu adalah mazhar kenyataan daripada apa Allah Ta'ala. Boleh juga kita pandang seberataan ini adalah daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada lepas daripada nur. Hatta bahasanya itu asap. Bahasanya itu sesuatu yang kecil, atom. Itu kada lepas daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rasakan di mana nur itu? Di napas kita rasakan. Adanya kita yang mewujud ini di napas kita rasakan. Roh itu ada di napas kita rasakan bahwasanya kita hidup itu di roh tadi. Nah di roh inilah kita panakan melalui napas, makanya zikirnya kita tahan napas itu berarti roh itu mati, hilangkan pada hakikatnya, hilangkan di mana roh itu tidak ada, tenggelam pada Nur Muhammad tadi. Tarik napas, rasakan bahwasanya sebijian awak kita ini waktu kita menahan napas itu mengalirlah, berdetaklah jantung kita tadi, merasalah kita tadi, merasamkanlah kita tadi, meyakinkanlah di dalam diri kita tadi sabarataan yang luar dan zahir ini tidak lain daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya kembali kepada asal kita. Ibarat pohon tadi itu kembali ke bijinya asalnya, yaitu asal diri kita daripada Nur Muhammad. Nyatakan dia bahwasanya diri kita ini Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau terbuka lalu kita tenggelam di dalam nur atau tenggelam di dalam af'al dan sifat dan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mesra kita sudah. Bila sudah mesra itu apapun yang pian pandang seberataan ini tidak lain dan tidak bukan adalah kenyataan daripada itu nur tadi sudah. Kada bisa lagi lepas pian. Ada bisa lagi lepas.
Makanya jodoh kada bisa lepas lagi. Kalau surban ulun ini ulun liputi dengan pian, maka pian kada bisa lepas lagi daripada ulun ingatnya tuh. Baju pian, kopiah pian, tapih pian, ulun bari sabarataan. Maka pian bila terjapai kopiah ingat dengan ulun. Bila pian menggerakkan awak ingat ulun dengan pian. Kenapa dengan ulun? Kenapa? Karena tidak lepas daripada pian itu sebijian adalah ampun ulun. Seluruh alam ini ampunnya Allah Ta'ala diliputi oleh nur tadi juga. Diliputi nur tadi. Jadi kada lepas kalau kita memandang daripada nurnya Allah Subhanahu wa taala atau daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila orang itu panah dalam keadaan dalam nur Muhammad tadi, lalu terbuka sirnya. Apabila panah itu berarti terlihat biji terus seberataan. Pian tu panah. Berarti yang pian lihat itu seberataan adalah nur terus seberataan. Bila pian panah pada afal berarti seluruh yang pian lihat itu tidak lain adalah afalnya tuh. Dan sifatnya dan zatnya, mazhar kenyataan daripada afal dan sifat tadi. Kalau panahnya di dalam tauhid. Kalau di panahnya pada nur, mesra pada nur tu pian. Sabarataan pian ini melihat asik kebesaran nur aja. Kebesaran nur itu kada lepas daripada afal dan sifat. Jadi terbukanya seseorang itu baik melalui tauhid ataupun lewat nur, pasti terbukanya adalah di afal dan sifatnya Allah Ta'ala. Itu pasti sudah kada kawal lagi. Jadi panakkan aja diri kita ini sabarataan, nyatakan diri kita ini adalah kenyataan daripada afalnya Allah Ta'ala. Sampai tenggelam kita tidak mempunyai afal, mempunyai sifat. Atau panakkan diri kita ini pada nur Muhammad, bahwasanya diri kita ini kada mewujud kecuali yang ada ini adalah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, sampai terbuka nyata-nyata kita melihat bahwasanya diri kita ini adalah kenyataan nur atau kenyataan afal daripada Allah Taala. Tenggelamkan lagi kita di dalam nur tuh, dipanakkan lagi kita itu dalam nur tuh. Tarik napas kita rasakan, tarik napas kita rasakan, kita gerakkan awak kita ini kalau sorangan kita gerakkan, kita pusut awak kita ini, kita lihat, kita pandang bukan dengan mata lagi kita melihatnya, tetapi dengan tahqiq menyatakan itu nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kenyataan melihat bahwasanya ini bukan aku, ini bukan ikam, ini adalah kenyataan terbuka. Itu berarti sirnya. Bila pian memandang lejat, di situ nampak melihat, nah itu pian bisa menangis pian. Bila nampak tuh bergetar awak kita, menangis, bisa pian macam-macam nanti timbulnya bila terbuka itu. Sirnya itu terbuka, nanti pian macam-macam yang timbul di dalam hati pian ini. Perasaan pian itu. Ada merasa hina, merasa sedih, merasa bahagia. Itu tergantung nanti di awal musahadah. Asiknya kita dalam keadaan musahadah tadi itu. Dalam keadaan bertafakurnya tadi, di dalam keadaan memesrakan nanti. Yang mana Allah Ta'ala menghendaki melihatkan kenyataan ya afal itu. Ibarat kita itu masuk dalam satu ruangan yang mana yang hendak dilihatkan Allah Ta'ala dengan kita. Kita itu kan kalau panah artinya masuk ke dalam apalnya. Orang nih misalnya dirasuki hantu. Dirasuki hantu bahasanya lah nih kata-kata aja bilang. Jadi hantunya kan sadar lagi hantunya no, si anu ini anunya. Kada lagi merasa pian. Itu namanya panah pada syekh sudah. Kalau panah pada sifat dan afal Allah Ta'ala, pian kada ada lagi. Duduk pian ini adalah memandang kebesaran pian. Pian yang memandang kebesaran pian. Pian yang melihatkan kebesaran pian. Pian yang merasakan kebesaran pian seorang. Fa'in nama kemanapun kita itu mengarahkan pian seorang. Fa'in nama kemanapun kita itu mengarahkan wajah kita, zahir sudah. Sebenarnya aja terbulik, cuma kita ulun jelaskan lagi. Ingatakan dua makam ini ada di waktu sebelum panah dan ketika sudah panah. Jangan dipadahkan satu aja. Di waktu sebelum panah namanya bertapakur, memesrakan afal, mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat, namanya juga suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah. Tetapi kalau sudah dalam keadaan panah seperti itu, tetapi bukan dia lagi yang musahadah, tetapi dialah yang menyatakan semua yang banyak ini punyaku, yang banyak ini asalnya ampunku. Nah itu nanti di dalam kepanaan. Jadi tahapan musahadah ini suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah ini dua tahapannya. Tahapan waktu belum mencapai kema'rifahan bertafakur, ini salah biar ini dua tahapannya. Tahapan waktu belum mencapai kema'rifahan bertafakur, ini salah biar. Yang kedua sesudah orang mencapai ma'rifah itu pandangannya seperti itu atau dalam keadaan panah tadi, sehingga orang itu dinamakan bakabillah, panabillah.
kenyataannya cuma satu, yaitu majhar, mewujud kenyataan daripada af'al dan sifatnya Allah Ta'ala. Tapi itu kada bisa lagi karena di waktu itu sudah kada bisa pian menzahirakan mengata-ngata lagi, karena pian sudah tenggelam di dalam kebesarannya sendiri. Amun pian katakan, nah itu pian disambat orang kafir nanti. Makanya di jalur tauhid ini berbahaya pian. Di jalur hakikat nih kena, bila orang itu ya orang nang banyak meninggalkan syariat kena, bila nang kada belajar nang sebenarnya di dalam di tauhid ni kena. Jurang siapa nang makan ni Allah Taala nya. Padahal kada dalam keadaan pana. Yang mengaku seperti itu sudah dalam keadaan pana jajab. Bahasa riahnya kada ada, amun berhutang makan minum di warung masih aja melihat orang berbeda. Itu belum lagi kada tauhidul afal, tauhidul sifat, tauhidul jad atau suhudul kasrah fil wahdah. Tadi bukan seperti itu maksudnya pemakaiannya itu. Yang mengatakan seperti itu apabila sudah benar-benar dalam keadaan fana fillah, benar-benar melihat dia tidak ada lagi yang dilihatnya cuma satu itu aja. Tidak ada lagi melihat apa kecuali satu itu juga. Tidak ada melihat sifat kecuali satu juga. Tidak ada melihat wujud kecuali satu itu juga. Lalu dia melihat seberataan ini pada dirinya, pada alam seberataan ini, nampaklah majhar kenyataan yang wajib wujud tadi, yang mempunyai sifat dan mempunyai af'al, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi af'al dan sifatnya. Karena kita sambunglah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita sebaratan ini cepat dibukakan futuhat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan untuk paham, dimudahkan untuk terbukanya sir kita, dimudahkan terbukanya futuhat kita, dimudahkan untuk mengamalkan, dan dimudahkan juga untuk merasakan jauh bagaimana rasanya fana fillah, fana fil afal, fana fi sifat, fana fi dzat, dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirin nabi wa alin nabi bisiril